Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Nurlaili Rosida, Guru Produktif TKJ SMK BKM 2. Kali ini Ibu akan menyampaikan tentang materi topologi jaringan. Apa sih yang dimaksud dengan topologi jaringan? Adalah metode atau cara yang digunakan agar dapat menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Itulah yang disebut dengan topologi jaringan. Macam-macam topologi. 1. Topologi ring. 2. Topologi bus. 3. Topologi star. 4. Topologi mesh. Topologi tree. Topologi peer-to-peer. Topologi linear. Dan topologi hibrid. Dari 8 topologi ini yang sering dipakai adalah topologi ring, topologi bus, dan topologi star. Selanjutnya, topologi ring. Topologi ring atau yang biasa disebut dengan topologi cincin karena bentuknya seperti cincin. Topologi jaringan yang dipakai untuk menghubungkan dengan komputer lainnya melingkar seperti cincin. Jenis topologi ini hanya menggunakan LAN card agar masing-masing komputer terkoneksi. Topologi ini paling banyak digunakan di lingkungan perkantoran, dan topologi ini menggunakan kabel UTP yang waktu itu telah dibahas ya, jenis-jenis kabel. Selanjutnya, cara kerja topologi ring atau cincin adalah sebagai berikut. Masing-masing node pada sentral terdapat penguat sinyal di kedua sisinya. Proses penerimaan dan penerusan sinyal dibantu oleh sebuah token. Kelebihan topologi ring, biaya untuk instalasinya cenderung murah. Performa koneksi cukup baik. Proses instalasi dan konfigurasi cukup mudah. Implementasinya mudah dilakukan. Kekurangan topologi ring, jika terjadi masalah troubleshooting jaringan ini terhitung rumit. Pada jaringan ini, tabrakan arus data sangat rentan terjadi. Koneksi pada jaringan akan terputus jika salah satu koneksi bermasalah. Selanjutnya, topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Topologi ini memakai kabel koaksial pada sepanjang node klien dan konektor. Jenis konektor yang digunakan adalah BNC, terminator, dan TBNC. Sering digunakan untuk sebuah perusahaan. Penggunaan kabel tunggal yang terbentang di sepanjang jaringan dan berfungsi sebagai kabel utama. Cara kerja topologi bus. Komputer dapat saling terkirim dan menerima paket data. Proses pengiriman paket data antar komputer hanya dapat dilakukan ketika kabel utama dalam keadaan bebas, di mana komputer lain sedang tidak melakukan pertukaran data. Komputer dengan IP atau alamat MAC yang sama dengan yang dituju akan menerima sinyal. Kelebihan topologi bus. Kemudahan dalam penambahan klien atau workstation baru. Mudah digunakan dan sangat sederhana. Banyak instalasi murah karena kabel yang digunakan sedikit. Selanjutnya, kekurangan topologi bus. Sering terjadi tabrakan data. Proses pengiriman dan penerimaan data kurang efisien. Topologi bus yang lama sulit untuk dikembangkan. Jika ada masalah pada kabel, misalnya terputus, maka komputer workstation akan terganggu. Topologi star. Topologi star
ini memakai hub atau switch untuk koneksi antar klien. Topologi jaringan komputer ini paling sering digunakan. Karakteristik khusus dari topologi star adalah adanya satu jaringan yang berfungsi sebagai pusat segala aktivitas, di mana setiap komputer host memiliki kabel tersendiri yang terkoneksi langsung dengan perangkat pusat hub dengan sistem point to point. Cara kerja topologi star: beberapa jaringan komputer terhubung dengan pusat atau hub atau switch, di mana jaringan pusat tersebut berfungsi sebagai server sentral. Perangkat pusat hub atau switch akan menyimpan daftar Content Addressable Memory atau CAM pada memorinya. CAM akan menyimpan semua alamat perangkat komputer yang terhubung dengan switch. Kelebihan topologi star: jaringan topologi ini tetap berjalan baik walaupun salah satu komputer klien bermasalah. Tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik. User lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan, dan topologi ini lebih fleksibel. Kekurangan topologi star: topologi ini terhitung mahal karena menggunakan cukup banyak kabel. Seluruh komputer dalam jaringan ini akan bermasalah jika hub atau switch mengalami masalah. Topologi star sangat tergantung pada terminal pusat. Selanjutnya adalah topologi mesh. Topologi mesh atau yang disebut biasanya topologi jala adalah suatu topologi jaringan di mana setiap perangkat komputer saling terhubung secara langsung atau dedicated link. Topologi mesh biasanya digunakan untuk rute yang banyak dengan menggunakan kabel tunggal, sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Jenis topologi ini memiliki perangkat komputer. Pada topologi sedikit koneksi antar komputer terhubung secara langsung sehingga meningkatkan kecepatan proses transfer data karena tidak ada perantara. Cara kerja topologi mesh: setiap node dalam jaringan komputer terhubung secara langsung ke node yang dituju dengan menggunakan kabel. Proses transfer data antar perangkat komputer berlangsung lebih cepat karena terhubung langsung dengan menggunakan kabel. Kelebihan topologi mesh: bandwidth limitnya cukup besar. Security data pada topologi ini sangat baik. Tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengiriman data sangat banyak. Kekurangan topologi mesh: kabel yang dibutuhkan jumlahnya banyak. Biaya instalasi topologi mesh sangat mahal karena menggunakan banyak kabel. Instalasinya sangat rumit. Topologi tree. Topologi tree atau topologi pohon adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Topologi jaringan berbentuk tree atau pohon pada umumnya dipakai untuk interkoneksi antar hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Jenis topologi jaringan ini memiliki karakteristik khusus, yaitu adanya kabel utama sebagai penghubung beberapa hub pada jaringan star, memiliki hierarki, dan memiliki hub sebagai server pusat yang mengatur arus data. Kelebihan topologi tree dapat
dapat dan mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas. Susunan topologi ini terpusat secara hierarki sehingga pengaturan data menjadi lebih mudah. Kekurangan topologi tree. Topologi tree memiliki kinerja jaringan yang lambat, penggunaan kabel yang sangat banyak sehingga biaya instalasinya mahal. Kabel backbone merupakan sentral dari topologi ini. Bila komputer bagian atas bermasalah, maka komputer bagian bawah juga akan bermasalah. Selanjutnya, topologi peer-to-peer. Topologi yang sangat sederhana karena hanya menggunakan dua komputer dengan menggunakan sebuah kabel. Pada umumnya, topologi peer-to-peer memakai satu kabel saja untuk menghubungkan kedua komputer agar bisa saling berbagi data. Masing-masing komputer dalam jaringan ini dapat berfungsi sebagai server ataupun klien secara bergantian. Kelebihan topologi peer-to-peer, biaya instalasi sangat murah, proses instalasi mudah. Setiap komputer dapat berperan sebagai server atau klien. Kekurangan topologi peer-to-peer, topologi ini sangat sulit dikembangkan. Security dalam topologi ini sering bermasalah. Proses troubleshooting termasuk rumit. Topologi linear. Topologi linear atau sering disebut dengan topologi bus berurutan atau topologi runtut. Topologi ini umumnya hanya memakai satu kabel utama sebagai konektor, masing-masing titik sambungan pada setiap komputer. Topologi ini menggunakan konektor BNC dan kabel RJ58, skema mirip jaringan topologi bus. Kelebihan topologi linear, mudah dikembangkan, penggunaan kabel sedikit. Tata letak topologi linear sederhana dan mudah. Topologi ini tidak membutuhkan kendali sentral. Kekurangannya, kepadatan trafik data cukup tinggi, security data tidak terjamin. Selanjutnya adalah topologi hibrid. Topologi hibrid adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan berbentuk jaringan. Topologi hibrid adalah topologi gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan berbentuk jaringan baru. Jenis topologi ini digunakan ketika suatu perusahaan diambil alih oleh perusahaan lainnya, sehingga jaringan komputer di dalam perusahaan tersebut mengalami perubahan dengan bentuk jaringan baru. Jadi terlihat ketika topologi hibrid ini gabungan dari beberapa topologi star dan topologi ring. Kelebihan topologi hibrid, topologi ini sifatnya fleksibel. Penambahan koneksi lain pada topologi ini menjadi sangat mudah. Kekurangannya, proses instalasi dan pengaturannya cukup rumit. Manajemen pada topologi hibrid sangat sulit dilakukan. Biaya untuk membuat topologi ini cukup mahal. Nah, itu tadi pengertian beberapa topologi jaringan. Sampai di sini dulu ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.